warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 SD Islam Terpadu Al-Madinah, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya bernama Bapak Ujang Mugni SPDI. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di lingkungan SD Islam Terpadu Al-Madinah. Assalamualaikum Pak Ujang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Sofyan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, demikian juga dengan saya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak Ujang. Pak Ujang, hari ini kita berada dalam percakapan yang pertama, yaitu percakapan pra-observasi, yaitu sebelum dilakukan observasi. Sebelum nanti saya akan menghadiri proses pembelajaran Pak Ujang di dalam kelas. Nanti sebelumnya juga akan ditutup dengan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pendamping praktik. Baik, begitu Pak Ujang. Siap, Pak Sofyan. Kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi Pak Ujang, sebagaimana kita ketahui adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang Pak Ujang lakukan di dalam kelas. Baik, begitu Pak Ujang. Adapun percakapan pra-observasi saat ini kita lakukan adalah sebagai upaya agar Pak Ujang khususnya lebih siap, lebih mantap, lebih percaya diri untuk mempersiapkan baik teknis maupun non-teknis pembelajaran yang akan Pak Ujang lakukan di dalam kelas agar memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid. Siap, Pak Sofyan. Baik Pak Ujang, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ujang berkaitan dengan pembelajaran nanti yang akan dilakukan. Pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Ujang capai pada pembelajaran nanti, Pak Ujang? Baik, Pak Sofyan. Berdasarkan rancangan yang saya tuliskan, Pak Sofyan, tujuan dari pembelajaran ini kami berharap siswa mampu menerjemahkan makna dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan baik dan benar tentunya. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi serta menjabarkan isi pokok yang terkandung pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan sampai dengan ayat kelima, Pak Sofyan. Oh begitu. Mungkin ya, itu tujuan yang ingin kami capai pada pembelajaran ini. Baik Pak Ujang, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, anak mampu menerjemahkan ya Pak Ujang ya Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan kelima. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi kemudian memahami isi pokok kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu ya Pak Ujang ya. Baik, yang kedua Pak Ujang, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Pak Ujang capai? Berkaitan dengan area pengembangan ini, kami berharap siswa mampu dalam memaksimalkan aspek kognitifnya, pengetahuannya. Mereka mampu untuk menguasai, memahami isi dari kandungan surah Al-Alaq tersebut, lalu mampu juga mengetahui arti dari Quran surah Al-Alaq. Selain itu juga aspek psikomotoriknya, coba kita dengan pembelajaran yang memang kita setting sehingga terjadilah interaksi, entah itu anak atau siswa itu berkolaborasi, berhadapan, berpasangan untuk memahami dan mengamalkan atau memahami dan menghafal tentunya ya arti dari surah Al-Alaq itu. Okay. Jadi area kognitif yang ingin dikembangkan dan area psikomotorik anak ya, berdasarkan nanti interaksi pembelajaran di dalam kelas, begitu Pak Ujang ya. Betul Pak Sofyan. Baik Pak Ujang, selanjutnya yang ingin saya dengar dari Pak Ujang adalah berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Pak Ujang buat, kira-kira Pak Ujang akan menerapkan model pembelajaran yang seperti apa nih? Baik, insya Allah saya akan merancang ini model yang akan kita gunakan di sini, model berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, yang insya Allah dengan pendekatan cooperative learning. Tentunya ada interaksi antara siswa, kami sebagai pendidik juga, sehingga terjalin komunikasi antar siswa yang aktif
kreatif dan inovatif. Oh gitu Pak Ujang Oke, ya. Pak Jadi Sofyan. Pak Ujang akan melakukan atau menerapkan pembelajaran berbasis masalah ya Pak Ujang ya, Masalah. PBL, kemudian dengan pendekatan cooperative learning, begitu Pak Ujang ya. Kemudian Pak Ujang yang ingin juga saya tanyakan adalah bagaimana dengan media pembelajaran nih? Media pembelajaran yang sudah Pak Ujang susun mungkin seperti apa? Baik, untuk media pembelajaran tentunya yang pertama buku pelajaran tentunya ya, PAI kelas 4, lalu PowerPoint yang sudah kami siapkan sebagai sarana penunjang untuk anak-anak bisa lebih mencerna dan lebih komunikatif dengan anak-anak. Selanjutnya kita juga mempersiapkan LKPD untuk anak-anak dan tentunya kita mempersiapkan Infocus laptop sebagai sarana alat medianya. Oke. Jadi media pembelajaran yang sudah Pak Ujang susun adalah berkaitan dengan buku teks sudah disiapkan, kemudian juga sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian juga LKPD, kemudian alat-alat bantu lainnya seperti laptop, Infocus dan lain sebagainya. Begitu Pak Ujang ya? Siapa sih? Baik, kira-kira kapan kira-kira Pak Ujang bersedia untuk disupervisi nih kira-kira? Sesuai dengan jadwal yang sudah kita jadwal pelajaran kita ada di kelas 4 ini di kelas 4 ini nanti di 4D itu ada hari Kamis. Di hari Kamis di jam di jam ke 4 dan 5 Pak Sofyan. Di jam ke-4 dan ke-5 pukul 9 insyaallah. Oke. Hari Kamis. Oke, jadi insya Allah Pak Ujang akan melakukan pembelajaran ini di kelas 4B Pak Ujang ya? Di 4D. 4D, mohon maaf 4D, kemudian di harinya hari Kamis jam ke-4 dan jam ke-5, begitu Pak Ujang ya? Baik, jadi Pak Ujang di hari Kamis jam ke-4 dan ke-5 di kelas 4D saya akan hadir di kelas Pak Ujang untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nanti setelah observasi masih ada satu percakapan lagi nanti dengan Pak Ujang, yaitu percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pendamping praktik. Begitu Pak Ujang, kira-kira sebelum kita akhiri apa yang Pak Ujang dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini Pak Ujang? Baik Pak Sofyan, dari percakapan ini saya jadi bisa menggambarkan, dapat gambaran apa-apa aja yang harus saya persiapkan baik secara teknis maupun non teknis sehingga untuk pelaksanaan ini bisa dilaksanakan secara maksimal Pak Sofyan, bisa berjalan dengan maksimal. Baik, intinya dalam rangka mempersiapkan ya Pak Ujang ya, baik yang teknisnya maupun non teknisnya. Terima kasih Pak Ujang. Baik Pak Sofyan, sama-sama. Demikian percakapan kami dalam kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu lagi dengan kami pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana kabarnya, sehat? Sudah pada sarapan? Sudah. Bagaimana hari ini, ceria? Kalau ceria akan berdoa dulu ya. Semuanya ikuti apa kata Dias. Silakan. Let's jump and pray together. Baik, selanjutnya anak-anak sebelum kita mulai masuk ke materi, pertama coba Bapak mau ngecek kehadirannya dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adinaya ada nggak Adinaya? Hadir. Abio? Hadir. Aisyah? Oke, Almira. Baik anak-anak, selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia
sebagai bentuk cinta kita sebagai warga Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, ya. Lagu nasionalnya itu Garuda Pancasila. Pada hafal tidak? Hafal ya. Garuda Pancasila. Baik, selanjutnya anak-anak masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Surat Al-Alaq. Ya, kemarin kita belajar membaca dan menulis. Coba masih ingat gak yang Bapak tanya? Coba kita, alula kita, Al-Alaq itu artinya apa? Segumpal darah, ya bagus, masih ingat. Oke, coba Bapak tanya Juno, surat Al-Alaq ini diturunkan di kota mana? Di kota mana? Mekah. Iya, bagus. Satu. Baik, pada kesempatan ini itu yang kemarin kita sudah pelajari. Kesempatan sekarang yang akan kita pelajari materinya lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin membaca dan menulis, sekarang kita akan menerjemahkan. Nah, nih, menerjemahkan surah Al-Alaq 1 sampai 5 dengan baik dan benar. Lalu kita juga akan menganalisis dan menjelaskan isi pokok atau isi yang terkandung dalam surah Al-Alaq itu menjelaskan tentang apa saja. Kan perhatikan, kita masuk ke materi inti ini. Sekarang kita masuk ke menerjemahkan. Nah, tujuan pertama menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Coba ikuti Bapak dulu. Kita baca ayatnya dulu dari 1 sampai 5 nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2, 3. Silakan berdiri ya. Oke, ada kelompok Alta ya. Alta ada Hafizah, ada Aisy dan yang lainnya, silakan menempatin kelompoknya. Sini kelompok Anas ya. Alta silakan pimpin nanti kelompok Anas. Kemudian ada Juno ya, ada Bias. Bapak akan membagikan ini lembar kerjas ya, lembar kerja kelompok. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya sesuai dengan yang tadi. Ini kelompok Anas, ini kelompok Al-Falah, Al-Ikhlas, Al-Lahab, kemudian An-Nasr. Ini kelompok Al-Ikhlas ya. Silakan semuanya, silakan diskusi. Saling Neo, diskusikan Neo. Ya, silakan Alfa. Yang maju, Alta. Oke, sini lah. Oke, semuanya dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Silakan bacakan hasilnya. Siapa? Oh, ini kelompok An-Nasr. Namanya siapa? Syakira. Syakira mau bertanya tentang apa? Siap-siap nak. Agar ilmu dapat disatukan. Oke, pertanyaannya bagaimana caranya agar ilmu kita yang tidak? Semuanya alhamdulillah. Rangkaian diskusi kita udah selesai nih ya. Oke, udah selesai semuanya ya. Silakan dirapikan dulu nah. Anak-anak, kita simpulkan dari apa yang kita tadi pelajari dan apa yang kita diskusikan tadi, bahwa surat Al-Alaq ini anak-anak menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk belajar
Tapi kalau sungguh-sungguh seekor apa? Tadi siput, seekor siput pun bisa sukses. Tidak boleh mencontek, kerjakan sendiri-sendiri. Oke, kerjakan sendiri-sendiri. Keluarkan alas tulisnya. Alat tulisnya dikeluarkan. Luar biasa anak-anak mengerjakannya. Ternyata anak-anak belajar hari ini sangat semangat, penuh antusias, sehingga mampu mengerjakan evaluasi dengan baik. Merefleksikan diri kita, hari ini belajarnya seperti apa sih kita. Oke, nah ini coba apa yang telah saya pelajari hari ini. Coba hari ini kita belajar apa? Ya, menerjemahkan dan memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ada? Tidak? Semuanya sudah pada paham semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau sudah paham semuanya, mari sama-sama kita sempurnakan pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhan